ditambah, H boleh tambah. Tapi kalau satu yang ditambah, boleh juga. Bisa B saja, bisa H saja. Cuma lihat, kalau hanya B saja, kita dalam momen tahanan. Dari sini, W sama dengan 1/6 BH pangkat 2. Momen tahanan. Ini BH pangkat, karena B sama dengan 5. 5 tambahnya. Kalau tadi 10, menjadi 15. Tetapi tambah 5. Tapi kalau H yang ditambah, H tambah 5, berarti 5 kodrat. 25 nih. Jadi berarti penambahan 25. Kekuatannya menjadi tambahnya 25. Nah, apalagi kalau dengan momen inersia, I 1/12 B H pangkat 3. Nah, lebih apa lagi? Kalau B-nya yang ditambah 5, tapi kalau H-nya ditambah 5, berarti 5 pangkat 3, berarti kita menambah 5 kali 5 kali 5, berarti 125 penambahan apa? Dari analisanya. I-nya bertambah berarti 125. Kalau B yang tambah, I-nya hanya tambahnya 5. Nah, oleh karena itu, dalam menambah ukuran, sebaiknya yang ditambah itu tinggi. Dan kalau perlu ditambah pula lebarnya sedikit, boleh, enggak apa-apa. Nah, itu kalau mau menambah. Jadi kalau suatu balok persegi, kalau hanya kita pakai betulan tarik saja, dia tidak sanggup memikul beban. Untuk itu, ukuran balok harus ditambah. Nah, tapi kalau tidak bisa ditambah, boleh juga. Nah, jadi kalau balok tidak bisa ditambah, maka tulangan tariknya jadinya lebih besar dari tulang maksimum. Nah, jadinya tulangan tarik lebih besar dari tulang maksimum. Itu jadinya. Nah, kalau tulang tarik lebih besar dari maksimum, maka pada daerah tekan juga harus dipasang tulang tekan sebesar kelebihan. Nah, konsep ini yang dikatakan balok bertulangan rangkap. Jadi, tulangan tariknya direncanakan, tulang tekannya direncanakan. Itu maksudnya. Nah, untuk lebih jelas, kita lebih bagus kita lihat dengan soal lah, dengan penyelesaian soalnya. Lebih jelasnya dengan soal nih. Soal ini bagaimana? Apa yang dimaksud dengan bertulang rangkap tadi? Tadi konsepnya suatu balok kalau dipakai tulang tarik saja dia tak mampu memikul beban. Berarti beban yang dipikulannya kurang dari beban yang kerja. Nah, seharusnya balok diperbesar, tetapi tidak bisa. Kenapa? Tidak memungkinkan karena arsitek minta baloknya tidak boleh ditambah, tidak bisa ditambah apa. Kenapa? Kalau ditambah tinggi, nanti bangunan itu jadi tinggi. Kalau sekian 4 lantai jadi lebih tinggi lagi. Atau tambah ke bawah, nah, maka jarak antar plafon dengan lantai jadi sempit. Nah, atau mungkin kemungkinan lain. Akibatnya tangga pengaruhnya semua berpengaruh. Tangga juga berpengaruh nanti. Nah, oleh karenanya, sekarang ini boleh tulang tarik itu lebih besar dari tulang tarik yang maksimum, tetapi bersamaan dengan itu di daerah tekan harus dipasang tulang tekan sebesar kelebihan tulang tarik. Nah, itu yang dikatakan balok bertulangan rangkap. Kenapa? Tulang tariknya direncanakan, tulang tekannya direncanakan. Jadi rangkap. Kalau bertulang tarik saja,
tulang tekannya tidak direncanakan pakai praktis. Nah, jadi untuk itu lihat bagaimana prosesnya dari soal ini. Bagaimana biasa, kalau soal namanya kita buat dulu supaya nampak nanti. Mas sayangnya papanya kecil terpaksa saya hapus. Kalau enggak dihapus dari gambar itu akan nampak yang kita hitung. Jadi gambar itu tujuannya alat untuk kita menganalisa. Nah, lihat, rencanakan tulangan suatu balok beton. Jadi ada balok beton. Yang kita ingat ada balok beton. Saya buatnya. Akan saja 350 kali 800. Lebarnya 300, tinggi 800. Lebih kurang tinggi 2 kali lebar, kira-kira aja. Memang tidak perlu pakai skala betul, tapi jangan seperti tadi. Jelasnya lebarnya 350 dibuat begini, 800 dibuat gini. Nah, ini yang nggak ngerti namanya. Masa ini 350, ini 800. Coba lihat, ini 800. Ya, itu salah berarti. Jadi memang tidak harus pakai skala, tetapi kita pengertiannya itu kira-kira sebanding, Mbak. Satu. Kalau saya dulu memang tak boleh oleh dosen itu pakai roll, nggak boleh gambar nih. Tetapi kalau memang kita tidak bisa, apa buat nanti dibuat gambarnya, oh begini juga. Nah, tidak bisa nama itu. Kalau tidak bisa ya pakailah roll supaya rapi gambar kita. Tidak mungkinlah kita menggambar kayak gini, tidak rapi. Itu asal-asalan namanya. Anak SD aja lebih pintar pada kita. Jadi kalau tidak bisa buat apa, ya pakai roll lah. Tetapi kalau kami dulu, saya dulu pakai roll menggambar tuh, enggak. Itu justru itu yang tidak temanya. Nah, ini balok. Jadi dengan ukuran lebarnya 350, tulis 350 nih. Ini garis ukuran. Nah, dari batas. Tingginya 800. Berarti ini. Kemudian diminta merencanakan tulangan. Nah, berencana tulangan kira-kira dia kalau tulangan itu tentu ada sengkang untuk pengikat tulangan. Ini sengkangnya. Nah, ini enggak boleh. Kalau ini memang bersudut ini. Kalau ini enggak, sengkang itu mana bisa bersudut. Dia dibengkokkan enggak bersudut dia, maka agak bulat. Beda. Ini bersudut. Ini enggak. Nah, maka dua ujungnya pertemukan, bisa ditemukan sini, bisa sini, bisa sini. Nah, maka di sini penampakannya. Ini ujung dari sini, ini ujung dari sini. Kalau kita potong di tengah bentang, maka seperti biasa, balok letak di atas tumpuan, di tengah bentang berarti yang ketat itu yang bagian bawah, maka tulang tariknya di sini. Nah, tulang tekannya sini. Tapi ini basi melambangkan tulang tarik, tulang tekan baru. Jumlahnya belum tahu kita. Nah, inilah AS. Sedangkan ini AS aksen. Tulang tarik, tulang tekan. Nah, ini terserah Anda mau menggambarnya, mau ini umpamanya boleh, terserah. Nah, ini AS.
aksen. Mau ke sini terserah lah, nggak jadi masalah. Bagi saya tidak masalah. Mau ke sini diapakan? Boleh. Itu ini kan hanya menunjukkan alat penunjuk saja. Nah, ini boleh. Nih. Terserah mau bagaimana. Jadi dah jelas. Baloknya dah tampak. Dalam analisa kita butuh adanya diagram regangan. Kita gambarkan diagram regangannya. Garis kerjanya. Kalau ada tulang tekan, berarti ada garis kerja di tulang tekan. Ini. Nah. Garis netral, itu terserah, karena kita kan belum tahu ukurannya. Itu harus dicari nanti. Nah, kalau lagi apa namanya, menggambarkan apa, di sini aja. Nah, terserah di sini aja boleh. Mau di gambar di atas, di bawah, tidak ada masalah. Karena kita belum tahu, kita hanya menunjukkan bentuknya begini. Bagaimana bentuk diagramnya? Ini yang kita tunjukkan, bagaimana bentuk diagram. Jadi nampak diagram regangannya bentuknya seperti ini. Ini diagram regangan. Nah, jadi garis netral ini letaknya setelah dapat C, nilai berapa C nilainya, baru dengan kita ini nilai C. Jarak garis netral dari sisi yang paling tekan. Nah, jadi letak garis netral ini berdasarkan hitungan C-nya berapa. Dihitung dulu. Nah, ini regangan. Di sini regangan tarik beton. EC, regangan tarik. EC aksen. Nah, regangan tekan. Nah, yang ini. Nah, EC aksen ini biasanya dah ada tetapannya, nilainya 0,003. Nah, misalnya ini. Nah, ini yang 0,03. Terusan nih. Sedangkan di daerah kerja tulang tekan, ini ada regangan tekan baja. Nah, karena regangan tekan baja, maka epsilon S aksen. Kalau pakai aksen-aksen itu tekan. C aksen, tekan beton. Nah, di sini daerah tarik. Nah, ini regangan tarik baja. Epsilon S. Dengan itu kita bisa cari. Nah, maka jarak dari titik tangkap tulangan tarik ke daerah tekan ini tinggi efektif. Maka ini dapat kita pakai ini ke sini, ini D. Nah, itu D. Jadi dari tulangan tarik ke sini, ini D. Sedangkan ini C, maka sisanya ini bisa kita sampai sini D, berarti sisanya ini. Ini. Berarti ini D min C. Ini C, ini D, berarti ini D min C. Nah, sama juga jarak tulangan tekan dengan apa tadi? Ini lambangnya ini D aksen nih.
Ini D aksen. Nah, ini D aksen. Jarak tulang tekan dari sisi tekan. Nah, berarti ini ke sini D aksen. Berarti ini ke sini C. Berarti ini bisa kita cari. Berarti ini bisa tentukan. Ini saja. Nah, ini berarti C min D aksen. Kurung aja supaya jelas. Nah, jadi jarak ini C min D aksen. Jarak ini D min C. C-nya ini. Jadi jarak garis netral, ini jarak tulang tekan, ini jarak tinggi manfaat. Nah, sudah tahu semua. Ini ada ukuran semua. Dasar ukuran itu nanti kita bekerja menganalisa. Nah, kita gambar lagi diagram tekan ekuivalennya. Yang diagram bidang diagram tekan ekuivalen. Beton tidak sanggup memikul tarik, maka di sini tidak ada diagram tekannya, tidak ada lagi. Beton semua tarikan ditahan oleh baja, maka di sini hanya baja aja yang ada. Semua tarikan dipikul oleh baja. Nah, ini garis netral. Maka nah, ini. Jadi ini garis kerjanya. Ini NT. Ini ND. Kalau dia hanya bertulang tarik, yang ada itu aja. Yang ada hanya NT dan ND. Tetapi kalau pakai NT saja, berarti hanya tulang tarik saja, dia tidak sanggup. Maka ditambah. Tulang tariknya ditambah, sehingga lebih dari tulang maksimum. Nah, maka ini NT lagi. Ini NT tambahan. Maka dikatakannya ini NT1, ini NT2. Ini ND1, di daerah tekan ini, di daerah tekan, baja ini, nah, ada. Maka bekerja gaya tekan. Karena dipasang tulang tekan, maka ada gaya tekan yang dipikul oleh baja tekan. Nah, maka ini ND2. Ini ND1, ini ND2, NT1, NT2. ND1 sama dengan NT1. Nah, itu yang dikatakan, tapi dia berlawanan arah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ini yang dikatakan gaya kopel. Nah, dengan jarak, nah, ini lengan momen namanya. Ini Z1 jaraknya. Nah, gaya kopel akan menimbulkan momen kopel. Nah, momen kopelnya teman gaya kali jaraknya. Jaraknya lengan momen ini. Jadi, momen kopel 1 NT1 kali Z1. Z1 ini bisa dihitung. Dari ini ke bawah ini D. Ini A/2. Ini letaknya separuh A nih. Berarti ini berarti D kurang A/2. Karena ini A. Ini A ini tingginya. Nah, ini titik tangkap ini di tengah-tengah. Nah, besarnya diagram pengganti ini, tingginya adalah lebar ini 0,85, F aksen, tingginya A. Nah, dan kopel yang kedua ini ND2, NT2.
Nah, dengan jarak antara keduanya Z2 nih. Ini Z2. Z2 itu dapat dicari Z2 sampai di sini D. D. Ini D aksen. Jadi berarti D dikurangi D aksen. Nah, ini yang kita udah tahu, udah ada rumus-rumusannya. Untuk apa? Untuk kita bisa menghitungnya. Nah, baru kalau hitung, nah sekarang baru kita buat apa yang diketahui dari soal itu. Diketahui. Yang pertama, momen akibat beban mati. Berarti momen itu M. Beban mati itu D. Dead load. Momen akibat dead load. Ini 230. Kilo. Beban hidup. Momen. Kemudian apa lagi? Lebar penampang. Ini berarti B. Kalau tidak tahu kita bagaimana kita menghitung nanti? Berarti B itu 350 milimeter. Tinggi balok, tinggi penampang. Nah, berarti lambangnya H. H. 800. Milimeter. Apa lagi? Mutu beton. Mutu beton dinyatakan dengan kuat tekan beton. Jadi mutu beton dinyatakan dengan kuat tekan beton. Kuat tekan beton itu lambangnya FC aksen. FC aksen berarti mutu beton itu adalah FC aksen 20 MPa. Ini mutu beton. Kuat tekannya berapa? Mutu baja dinyatakan dengan kuat leleh baja. Kuat leleh baja itu lambangkan FY. FY-nya di sini mutu beton bajanya 240. Apa lagi? Bila diperlukan tulang tekan, ambil jaraknya 70 mili dari sisi tekan. Jadi ini berarti D aksen sama dengan 70 mm. Habis. Nah, apa yang diminta? Yang diminta ke sini, yang diminta rencanakan tulangan. Jadi rencana tulangan balok. Jadi kalau kita apanya bisa tulang balok itu tulang tarik AS, tulang tekan AS aksen. Berapa nih? Nah itu kira-kira kalau mau diapakan. Boleh dengan kalimat, boleh dengan ini, dengan lambang. Jadi berarti ini soal sudah jadi ini dia, sudah namanya sudah diolah itu yang saya katakan
ini udah punya nilai, kalau ini belum. Ini harus baru pernyataan. Kalau ini sudah kita analisa namanya. Nah, baru kita buat jawabnya. Kita selesaikan soalnya. Jawab. Berhubung dengan momen dan kekuatan, kita tahu MR sama dengan V, B, kuadrat kali ada D, ada K. MR. MR itu sama dengan MN1 kali MN kali V. Kalau dia ada 2, MN1, MN2. Berarti MR1, MR2. MR itu V kali MN. Nah, diketahui, sudah ketentuan. Faktor reduksi. B, ada sini. D, D yang belum. D itu, nah, dulu dari merupakan D itu bisa diambil 0,8 sampai 0,9 kali H. Nah, kalau cara menaksirnya, kalau 0,8 H ini sama dengan 0,8 kali 800. Berarti ini 640. Kalau 0,9 H ini sama dengan 0,9 kali 800. Nah, berarti 720. Nah, maka dari sini di antara ini ambil D dengan 700. Jadi kita di antaranya 640, 650 boleh, 660 boleh, 670. Bilang yang bulat lah. Nah, 720. Kalau lebih daripada itu nanti berarti tidak ada lagi apa selimut petang. Nah, maksimum ini. Nah, makanya kita ambil aja 700 saja lah. Kenapa? Kalau diambil 720 ini berarti satu baris. Sedangkan ini momennya besar, maka mungkin 2 lapis tulangnya. Kalau 2 lapis, nah berarti D-nya makin ke atas ya. Nah, jadi ambil D sama dengan 800 dikurangi 100 sama dengan 700 mm. Atau pakai ini, boleh. D diambil, perkirakan D, boleh gitu aja. Mau apanya? Perkirakan D. D sama dengan 0,8 sampai 0,9 H. Nah, 0,8 H sama dengan 0,8 kali 800 sama dengan 600, 840. 0,9 H 0,9 kali 800 720. Nah, dari yang dua ini ambil, nah, di antara 640 sampai 720 ambil D sama dengan 700 mm. Jadi ada dasarnya boleh. Nah, kemudian yang diketahui tadi MU, MD. Dari MD dan ML ada MU. MU
sama dengan 1,2 MD tambah 1,6 ml. Jadi kalau sudah ada momen, tidak perlu cari bebannya. Kalau M sudah, maka tidak perlu lagi. Langsung aja M-nya. Jadi sama dengan 1,2 kali 230 tambah 1,6 kali 370. Delapan enam delapan kilo Newton meter. Jadi kalau sudah M, kita nggak perlu cari W lagi. W itu beban. Kenapa cari W? Mencari M. Semuanya analisa berdasarkan tulangan pasti berdasarkan momen yang bekerja. Momen dasarnya adalah dari beban. Beban itu ada beban terbagi rata, ada beban terpusat. Beban terbagi rata W, kalau di mekanika biasa itu I. Beban terpusat itu bisa P namanya, bisa N namanya, bisa Q, terserah. Beban terpusat, beban titik. Nah itu, jadi kalau berhubung dengan momen dan gaya beban itu berhubungan dengan mekanika teknik. Nah sekarang momennya sudah tahu, sudah dihitung oleh orang lain. Cuma dia butuh tulangannya berapa, tidak bisa dia mencarinya. Kita yang cari tulangannya. Langkah pertama, nah sudah tahu, coba, nah ini aja, coba dengan atau hanya bertulang tarik, hanya bertulang tarik. Berarti bertulang tunggal. Kalau bertulang tarik saja, momen tulang maksimum sama dengan AS maksimum. Maka momen maksimum, nah, jadi maka tulang maksimum sama dengan AS maksimum. Berarti momen maksimum MR. Nah, momen tahanan maksimum ini sama dengan V B D kuadrat kali K. K-nya juga K maksimum. Supaya dapat MR-nya maksimum. K maksimum. Nah, ini lihat tabel. 59792 MPa. Gimana nih? Di tabel. Nah, tabel berapa? Lihat. FC-nya 20, FY-nya 240. Lihat tabelnya sini. Kalian kan punya tabel udah beri. FC-nya 20, FY-nya 240. Benar. Tabel A9. K maksimum. Ini minimum. Kecil. Paling besar ini. Ada lagi semua ada. Nah, seperti ini. Dua 40. Jadi kita lihat di tabel. Nah, ini ada sambungan itu masih A9. Tabel A9. K maksimumnya 5,9792 maksimum.
Nah, maka jadi tabel ini tabel A9 nih. Kenapa tabel A9? Karena FT-nya 20, FT-nya 240. Jadi bukan sembarang tabel aja. MR Max P karena dia hanya lentur 0,80. B ini diketahui 350. D sudah dapat tadi kita tentukan 700 kuadrat. K 5,9792. Nah, coba lihat satuannya. Ini milimeter. Berarti ini milimeter kuadrat. Ini MPa. MPa itu sama Newton per milimeter pangkat 2. Berarti ini habis, ini habis. Berarti satunya Newton milimeter. Dan satunya kilo 1000. Bagi sejuta. Newton ke kilo Newton bagi 1000. Milimeter ke meter jadi bagi 1000. Jadi bagi sejuta. Bagi 10 pangkat. Berarti sama kali dengan 10 pangkat min 6. Nah, dapatnya kilo newtonmeter. Nah, sehingga dapat 820 kilo newton meter. Nah, lihat. Kalau kita pakai betulan tarik saja, kemampuannya 820. Sedangkan momen yang bekerja 868. Berarti tak bisa betulan tarik saja. Nah, jadi di sini tidak bisa bertulangan tarik saja. Nah, berarti kita harus bertulangan rangkap. Nah, itu berarti kita pakai tulang rangkap. Nah, ini konsep tulang rangkap itu. Karena bebannya masih bisa dikurangi, baloknya tidak bisa ditambah. Tulang itu maksud ditambah, tulangnya ditambah, tulangan tariknya tambah, tulang tekan ada ditambah pula, sehingga dia itu hanya menyebabkan bebannya jadi besar, sehingga lendutannya menjadi besar. Nah, karena dia akan terjadi lendutan yang bertambah, oleh karenanya perlu dipasang tulang geser sepanjang balok. Itu konsepnya. Jadi nanti sepanjang balok harus dipasang tulang geser. Ini perlu nanti untuk analisa selanjutnya nanti ini. Tapi kenapa papannya kecil, terpaksa saya hapus ya. Nah, saya hapus. Kalau balok bertulang rangkap, berarti ada dua kopel momen.
Jadi kalau bertulangan rangkap berarti ada dua kopel, berarti dua kopel momen. Kopel momen 1 N1 adalah NT1 kali Z1. Jadi supaya apa? Kamak ini, nah, bisa lihat sekali di sini romak, misalnya romak, romak itu dari tabel tadi dari kamak, maka lihat sampingnya romak 0,0323, 0,0323. Jadi berarti NT1 itu berarti AS1. AS1 berarti ada row. AS itu row BD, berarti row 1. AS row BD. Jadi untuk NT1, NT itu AS kali FY. Jadi karena NT1 ada row 1. Sekarang row 1 itu, jadi kita ambil aja, kan tadi gitu. Tulangannya lebih. AS-nya besar daripada AS max. Bagikannya gini. Berarti AS1 kalau pakai rangkap, ini maksimumnya sama kecil atau sama dengan AS max. Nah itu. Atau kalau di row 1 kecil atau sama row max. Nah, row max ini. Sekarang kita mau ngambil sama atau enggak? Sebagusnya diambil lebih kecil supaya tulangan tarik tidak terlalu besar. Kalau tulangan tarik terlalu besar, terlalu banyak, nyusunnya payah. Maka supaya tulangan tarik tidak terlalu besar, row 1 ini dikurangi dari maksimumnya. Maksimum berarti 100%. Bisa diambil 0,60 atau 60%. 60% daripada romak. Bisa 70%, bisa 80%, bisa 90%, bisa 65, bisa 75, terserah sama kita. Terserah sama kita. Nah, mau kita ambil 8 boleh, 70 boleh, 60 boleh. Ada ini. Dalam ini ambil row 1 di Roma. Dia boleh 60%, tapi kalau 100% terlalu banyak nanti. Kalau terlalu banyak tulangan tarik, tulangan banyak, makan ruang banyak, nanti bisa 3 lapis nanti tulangan tariknya. Nah, oleh karenanya ambil 80% boleh, 60% boleh. Berarti kalau 60% tulang tekan makin besar lagi. Kalau 80 kurang sedikit, kalau 90 kurang sedikit, kalau 100%, nah, sebesar kelebihan saja. Nah, sekarang 90%. Berarti sama row 1 sama dengan 0,9 kali 0,0323. Jadi sama dengan 0,0291. Row-nya dapat 0,0291. Maka berdasarkan row
1 itu maka dapat K1 menjadi, nah K1. Kalau row 1 dapat K1 di samping di tabel itu. Jadi dapatnya 5,5451. 5,5451 MPa. Ya. Kalau row yang dapat K-nya bisa cari. Nah, berarti sekarang dengan itu kali V. Nah, MR1 dengan MN1 kali Pi. Nah, berarti V atau MR1 Pi BD kuadrat. Kalau MR1 berarti V kali B kali D kuadrat kali K1. Maksudnya momen tahanan yang pertama yang dipikul oleh kopel momen pertama. Nah, tinggal masukkan angka sama dengan V-nya 0,80 dikali B-nya 350 dikali D-nya 700 kuadrat dikali K 5,54 51 kali 10. Tujuh enam satu kilonewton meter. Jadi yang dipikul oleh pasangan momen tulang tarik pertama dengan beton tekan. Nah, yang dipikul oleh beton tekan dan tulang tarik pertama saja itu 761. Sedangkan momen yang kedua MR2 selisihnya. Nah, sekarang untuk itu kita cari AS1. AS1 sama dengan maksud 0,291 kali 150. Jadi tulangan tarik yang pertama untuk kopel momen 1 kali 700. Nah, ini dapat 7130 mm pangkat 2. Selanjutnya yang dipikul oleh pasangan kopel momen kedua, jadi kopel momen kedua jadi berarti MR2 sama dengan MU dikurangi MR1.
ini momen kerja, ini yang sudah dipikul oleh kopel 1, jadi sama dengan 868 dikurangi 761 sama dengan 7 0 107 kilonewton meter. Nah, jadi yang dipikul oleh ini MR2 nih ya, MR2. Kopel momen kedua adalah 107 kilonewton meter. Nah, kita tahu MR2 itu sama dengan ND2 dikali Z2. Jadi MR2 ini sama dengan ND2 dikali V kan VB dia, V kali, kalau M itu kan dikali V kali MN-nya ND2 dikali Z2. Jadi sama dengan ini adalah MR2 menjadi V kali ND2 kali Z2. Z2 tadi dari gambar sini tadi, Z2 itu adalah D min D aksen, tidak salah ya. D aksen D ya. D min D aksen ya. Coba lihat dari gambar tadi. Z2. Kalau tidak salah saya D min D aksen tadi. Dari diagram tegangan. Z2 D min D aksen itu tidak salah saya. Nah, dari sini MR2 tahu, V tahu, D tahu, D aksen tahu. Berarti ND bisa cari. Sehingga ND2 sama dengan MR2 dibagi V dikali D min kurang di aksen. D sama dengan MR2 107 dibagi 0,80 dikali D-nya 700, D aksen 70. Cuma ini kilonewton, ini milimeter, maka jadikan newton kali 10⁻3. Supaya dia apa? Ini kilonewton meter. Meternya jadikan milimeter, karena ini milimeter. Tapi kilonewton tetap. Jadi hasilnya kilonewton. Nah, dapat di situ 212,3 kilonewton. Ada yang ragu, silakan ditanya. Ada yang ragu? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi nampak, kalau dia tidak bisa betulan tarik saja, kita pakai betulan rangkap, maka betulan rangkap kita berarti ada dua kopel momen. Untuk kopel momen satu, MR2. Rho-nya diambil dulu. Bisa 60% Romak, bisa 70, bisa 80,
bisa 90. Kalau 60 berarti tulang tekannya lebih besar, banyak. Kalau 100% tulang tekannya sebesar kelebihan tulang tarik. Kalau 90 tambah sedikit. Kalau 80 tambah lagi. Ya, itu logika begitu. Jadi itu bergantung kita mau tulang tekan lebih banyak atau sedikit. Nah, sekarang ini ND2 ya. Saya sering tinggal nih ya. Kalian ingat ini ND apa ND2? Ingatkan. Mari. Dari Mana lihat aku? diagram tegangan itu ND2 kan kita sudah tahu ND2 itu sama dengan AS aksen dikali FS aksen. Kalau tulang tekan ini tulang tekan, ini tegang tekan. Nah, sekarang kalau tulang tegang tekan sudah leleh, maka Fs aksen sama dengan Fy. Kita cek. Apa Mana lihat aku Mari? tulang tekan Mana lihat? Dia tadi ada dulu lah main sama aku. Lihat tu tengok situ lah. Kadang main kumpul saya Tekan. tengok lah. leleh duluan atau tidak? Atau sudah leleh atau tidak? Apa tulang tekan sudah leleh? Pas sudah leleh atau belum? Untuk itu perlu diagram regangan. Jadi dengan bentuk itu dengan diagram regangan. Kenapa diagram regangan? Nah, menengok regangan tarik, regangan tekannya, regangan tekannya mana yang besar regangan leleh? Kita bandingkan regangan yang terjadi. Jadi lihat regangan terjadi. Nah, diagram regangan itu tadi saya katakan letak C itu letak garis netral itu kita hitung dulu nilai C. Jadi untuk itu perlu dicari Halo. nilai C. Bagaimana mencari nilai C? Nah, nilai C itu dari ini. C itu bergantung dari A. Karena A itu sama beta 1 kali C. Jadi, sebagai berikut SBB. Nah, udah habis video 1 baru ya. Jadi, kita tahu C itu bergantung dari A. Jadi, A sama dengan beta 1 kali C. Berarti C sama dengan A per beta 1. beta 1. Sedangkan dari rumus lain, A ini sama dengan AS 1. AS 1 kali FY. Kalau baja tarik udah leleh ya, dibagi 0,85 FY aksen kali B. Lihat apa yang kemarin untuk menentukan nilai A dari analisa yang minggu kemarin. Nah, AS1 tadi mana ada di sini tadi hapus ya. AS1 7130 tidak salah tadi.
Iya, Pak. 7130. Dim. Ini juga. Saya terang nampak tuh. 730. FY-nya 240. Kalau begitu saya juga semangat ada yang ikuti. Yang saya tidak semangatnya diam semua. Entah tidur, entah ke WC, entah kemana. Tapi kalau diikuti itu saya senang. Sehingga kalau saya salah ditegur, nggak apa-apa ditegur. 0,85. FC-nya 20. FC-nya B-nya 20 MPa, Pak. Ya, B-nya 350. Sehingga A-nya dapat nih. Nah, dapatnya 287,6 mm. Kalau A dapat C bisa cari. Nih. Nah, beta 1. Jadi, untuk itu, beta 1 itu kemarin pada kuliah sebelumnya, nilainya sama dengan 0,85 untuk FC kecil atau sama 30. Nah, ini kan FC 20, berarti kecil dari 30, berarti beta hasilnya 0,85. Jadi, karena kalau ingin tahunya karena FC aksen sama dengan 20 MPa, maka beta 1 sama dengan 0,85. Nah, lihat rumus yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa beta 1 itu bergantung dari FC aksen. FC aksen kecil atau sama 30 MPa, FC beta 1 0,85. Tapi kalau FC aksen naik 1 MPa, setiap kenaikan 1 MPa dari 30, beta 1 berkurang 0,008 setiap kenaikan 1 MPa. Jadi kalau makin besar dia makin kecil ya betanya. Dan tidak boleh kurang dari 0,65. Itu harus diingat. Itu ulangnya kita belajar teorinya, jadi tidak langsung kehitungan. Nah, sekarang dengan dari sini dapat C. C sama dengan A per beta 1, jadi 287,6 dibagi 0,85. Nah, dapat 338,4. 338,4 mm. Nah, baru berguna diagram regangan lagi. Nah, jadi diagram tegangan untuk melihat ND1, ND2, Z1, Z2 diagram tegangan. Diagram tegangan. Lihat diagram tegangan. Saya buat aja di sini. Lihat diagram tegangan supaya lebih jelas. Nah, ada kalau pantalnya. Apa diagram tegangan supaya lebih jelas? Saya ulang lagi lah khusus nih. Betul lihat ya gambar yang ada yang tadi. Nah, ini ada regang tekan di sini. Di sini regang tekan. S aksen. Ini C. Ini C. C itu 338,4. Nah, berarti kalau ini berarti sama dengan C min D aksen. Tadi dari gambar tadi sudah ada tuh. Nah, sekarang kita lihat nih. Berapa besarnya regangan tekan beton ini? Regangan tekan baja. Bisa dari segitiga nih. Perbandingan dua segitiga. Segitiga besar berbanding segitiga kecil. Nah, ini hanya untuk melengkap aja. Ini tidak perlu sebetulnya. Saya hapus di sini tidak apa-apa. Karena yang kita lihat
Untuk tekannya 0,003 berbanding C itu sama dengan ini, berbanding ini sama dengan epsilon S aksen berbanding tingginya C min D aksen. Dari sini kalau diteruskan epsilon S aksen itu sama dengan ini kali ini 0,003 dikali C, C-nya 38,4 min D 70 per C 338,4. Ini dapat 0,024. Kita lihat regangan leleh EY. Ini sama dengan FY per ES. FY-nya 240 bagi 200.000. Ini sama dengan 0,0012. Kalau dengan FC aksen udah jelas besar FC aksen. Berarti baja leleh duluan. Kalau ini 0,024, ini 0,3. Berarti baja leleh duluan baru betul hancur nih. Dari sini sudah nampak bahwa ini kecil pada ini. Jadi baja leleh baru hancur betul. Tapi dari leleh ini terlihat sini. Jadi ES aksen besar daripada EY. Atau regangan leleh baja besar daripada regangan tekan baja besar daripada regangan leleh. Berarti baja leleh duluan. Sebelum mencapai tegangan tekan baja dari leleh. Maka kalau baja leleh duluan, Fs aksen sama dengan Fy. Jadi tegangan tekan diambil sama dengan tegangan leleh. Nah, itu logikanya. Selanjutnya ND2 itu sama dengan AS aksen dikali FS aksen. Karena Fs aksen sama dengan Fy, maka ND2 sama dengan AS aksen dikali Fy. Dan AS aksen bisa dicari. Sama dengan ND2 dibagi Fy. ND2 mana tadi? Nah, ini kan ND2 AS aksen kali Fs aksen. ND2 tadi mana dia tadi? ND2 12,3. 2 Tapi kalau dia kalian bilang,
Dua satu dua koma tiga dibagi 240. Ini kilonewton, ini newton per milimeter. Jadi kilonewton dijadikan newton. Jadi kali 10/3. Ya, ini dapat ND2AS aksen sama dengan 884,6. 884,6 mm. Nah, jadi AS2, nah AS2 dalam konsepnya AS2 itu sama dengan AS aksen. AS2 itu kelebihan tulang tarik sama dengan tulang tekan. Jadi sama dengan AS aksen. Jadi sama dengan 884,6. Nah, maka AS total dua tulang tarik sama dengan AS1 sama AS2. Jadi sama dengan AS1 tadi sudah ada 7130. 7130 tambah AS2 884,6 sama dengan 8.014,6. 8.014,6. Ya, Pak. Ini sudah bisa nih AS aksen tulang tekan dapat luasnya. Ini bisa kita tentukan lagi tulangannya. Kita lihat tabel A4. A4. Dari A4. Nah, maka dengan 884 yang mendekati itu atau sama. Mencari luas tulangan. (884). Nah, ini yang lebih apanya? 2D25. Pakai ini 2D25. Cuman luasnya ini 981. Koma 8. Nah, di sini juga tulang tarik. Ini tulang tekan, ini tulang tarik. 80/14. Nah, lihat lagi tabel A4 yang mendekati itu. Nah, ini 8D36. Luasnya sama dengan 8143. 8143. Dah, selesai mengenai tulangan. Tulangan tekannya ini, tulang tariknya ini. Tinggal gambar. Nah. Hasilnya nih. Jelas. Ini aduh. Ada sengkang supaya jelas saya buat dengan warna yang berbeda supaya nampak dia. Nah, ini selimut beton.
Di luar sengkang ini selimut beton. Apanya 40. Lihat peraturan lalu lihat SKSNI berapa tebal selimut beton itu. Ada ketentuannya di SKSNI. Maka ini tulang tekan. Tulang tekan tadi 2D25. Nah, India 1, 2. Nah, ini 1, 2. 2D25. Tulangan tadi 8D35. 8 menggambar tulangan, letakkan tulangan. Kalau bisa di bawah lebih besar daripada lebih banyak daripada yang di atas. Kenapa? Tarikan terbesar itu paling bawah. Makin ke atas makin kurang, makin ke atas sudah kurang. Lihat diagram tegangannya, diagram tegangan. Jadi paling besar Pak. Maka kalau di bawah paling banyak berarti coba dia 8, berarti 5 tambah 3 lah coba. 1, 3, 4, 5. Berarti 3 di atas. Kita coba dulu. Kalau begitu digambarkan, kita cek berapa jarak tulangan nih. Jarak nih. Yang di bawah nih. Jarak tulangan S-nya itu sama dengan ini 350 sudah pasti. Ini 800. Jadi 350 dikurangi. Ini 40, ini 40, ini 80. Ini diameter 36, berarti ini diameter tidak bisa 10. 36 berarti diameter 12 setidaknya. 12 tambah 12, 24. Kurang lagi 6, 180. Nah, jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. 4. 104. 200. 104. 284. 350. 350 dikurang 284 per 4. 10, 6. 14 kurang 8, 6 per 4. 1, 26, 24, 8, 18,5. Nah, jaraknya 18,5 mili. Tapi tidak bisa. Karena ada peraturan jaraknya minimum 25 mili atau sebesar diameter tulang pokok. Tulang pokoknya 35, 36 juga tidak bisa. Berarti ini tak bisa. Oleh karenanya dibagi 2 aja. 4 di bawah, 4 di atas. Nah, itu cara kita menggambarnya. Jadi 4 di bawah, 4 di atas. S atau jarak tulangan. Nah, langsung aja lagi. Jarak tulangan. Ini pasti bisa nih. Sama dengan 350 dikurangi 80 ditambah 24 ditambah 4 kali 36 12 64 144 per jaraknya 1, 2, 3 80 104 248 27,5. 2 berapa? Lebih dong. 248.
350, 2, 1, 112. 112 ya. 2, 0. 102 per 3. 102 per 3. 300. 3 per 3, 9. 12. Oke, 34. 34 mili. Besar dari 26, dari 25 kan? Nah, berarti oke. Jaraknya 34, sudah minimumnya 25. Berarti oke. Sekarang D aktual. Tadi D-nya kita ambil 700, kita hitung D. Berarti D aktual itu sekarang titik berat nih, karena ini 4 berarti tengah-tengah. Nah. Nih. D. Nah, ini aktualnya. Yang sebenarnya. D aktual. Sama dengan H dikurangi selimut beton P dikurangi diameter sengkang dikurangi diameter pokok dikurangi 25 per 2. Nah, berarti ini tambah ya, tambah. Lihat. Tingginya nih dikurangi ini, selimut beton. Kemudian dikurangi diameter sengkangnya. Kemudian dikurangi diameter tulang pokok nih. Kemudian dikurangi ini jaraknya 25 per 2. Jadi jangan asal salin, tahu kita dari mana datangnya. Nah, tinggal masukkan angka. Ini sama dengan 800 dikurangi selimut beton 40. Diameter sengkang 12. Diameter pokok 36. 25 per 2, 12,5. Jadi D aktual sama dengan 5288 100,5. Jadi 800 dikurangi 100,5. Berarti 699,5 mm. Kita tadi 700, setengah milimeter. Dengan garis ini aja ada 2 mm nih. Maka itu tidak apa-apa, oke. Jadi berarti ini sudah sama dengan 700 nih. Nah, berarti oke kita. Berarti perencanaan kita sudah benar. Nah, sekarang sengkang lagi. Rencana sengkang. Sengkang. Sengkang itu dipakai nilai terkecil. Jadi diameternya berdasarkan tulangan pokoknya. Karena tulang pokoknya. Jadi karena tulang pokok, diameter pokok DP sama dengan adalah D36, maka sengkang dipakai D12. Kalau D32 ke bawah, D32, D30, D19 itu D10. Kita lebih dari 32, D12, D11, D12, D13, D14. Itu nanti menyangkut dengan berapa gaya geser. Nah, sekarang untuk sementara pakai dengan jarak. Nah, jarak sengkang, jaraknya nilai terkecil. Nilai terkecil
dari catatan yang minggu kemarin 48 ds diameter sengkang sama dengan 48 kali 12. Dua 16, 2 kali 48, 9, 4, 48, 6, 7, 5, 7, 6. 576 mm. Atau DP diameter pokok 16 kali DP-nya 36. 576 juga. Atau ukuran terkecil balok terkecilnya 350, 800 juga 350. Nah, dari yang tiga ini pakai sengkang, kesimpulannya pakai sengkang D12 jarak 350. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini. Ini, nah, boleh ini aja lah. Nah, ini 4D36. Ini 4D36. Ini 2D25. Nah, ini sengkang nih. D12 jarak 350. Dah. Selesai dah tuh. Nah, itu kalau kita merencanakan tulang rangkap, berarti tulang tariknya direncanakan, tulang tekannya juga direncanakan. Ada yang ragu, silakan ditanya. Kita kuliah. Kayak apa ya, plastik ya. Ini makin dari kemarin juga ya. Cuma sekarang mungkin apakah bisa tulang tarik, tulang tunggal atau bisa harus tulang rangkap? Anda hitung dulu. Ini denah lantai, ini balok, ini balok, ini balok, ini balok. Nah, kalau begini dia gambarnya, nah ini berarti apa? Ke sini ada sambungan, ke sini ada dengan ukuran yang sama tuh. Nah, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom. Kalau ini A, ini B, ini C. Kalau ini umpamanya 7 meter, nah ini 7 meter. Ini juga 7 nanti sininya ke sananya. Ini 5 meter. Ini 5 meter. Ini 5 meter. Nah, ini 5. Di atas ini ada, kalau kita potong sini, nah ini dia, ini plat lantai, balok lantai,
Di atas ini ada dipasang dinding batu bata, dinding batu bata setengah batu. Jarang yang dinding bata itu satu batu, kecuali dia untuk benteng mungkin atau untuk kas di bank biasanya. Saya pernah dulu kerja di Bank Indonesia. Kan baru untuk kedua namanya dinding setengah benteng pertahanan. Tinggi meter. Ini 150. Tapi ada masukkan di sini pakai plafon. Lambang saja ini plafon, ini balok. Nah, ini sudah diketahui apa lebarnya ini 300 ini lidah. Jadi Anda tidak perlu cari lagi ukuran balok. Tingginya ini tinggi balok. Ini sampai sini. Ini 600. 150 lah. 950. Ini bata, dinding bata, setengah batu. Ini keramik. Ini plafonnya apa bagusnya ya? Aluminium. Jadi berat aluminium itu per meter biji sangkar, lihat peraturan muatan. Keramik, kalau keramik tebalnya hanya 1 cm, jangan 2 cm. Yang 2 cm atau 2,5 cm itu tegel itu. Keramik mana? Tidak pernah saya lihat keramik yang tebal 2 cm. Jadi keramik itu hanya 1 cm. Cuma adukan, tidak mungkin. Adukan perekatnya tidak mungkin 1 cm. Paling tidak 2 cm rata-ratanya. Nah, ini berapa beratnya? Lihat dari peraturan muatan lah. Nah, sekarang beban hidup. Seribu kilogram per meter bujur sangkar. Berarti ini gudang ini. Berarti gudang. Kemudian FCASN 17 MPa. FY 240 MPa. Ya, diminta rencanakan
tulangan pada balok asb. Nah, ini yang dicari. Balok B berarti pada balok ini. Kenapa kalau di sini bebannya hanya separuh sini aja. Kalau ini separuh kiri, separuh kanan. Jadi kalau kita lihat ini, nah, sebetulnya ini, nah. Nah, ini yang direncanakan. Ini baru lambangnya saja, berapa buahnya belum tahu lagi. Nah, ini yang direncanakan. Berapa tulang tarik, berapa tulang tekan. Yang lain, kalau belum diketahui, tentukan sendiri. Ini milimeter nih ya. Ini meter. Ada pula yang bikin tingginya milimeter, 5 milimeter. 5 milimeter itu setengah senti. Harus logika dong. Kalau 300 ini berarti ini milimeter nih. Ini milimeter nih. Tahu aja logikanya. Masa bentangnya 7 milimeter? Salah sendiri. Kalau bentang 7 meter. Nah, kalau ada yang belum diketahui tentukan sendiri. Kan sudah ada dasar-dasarnya kuliah kita. Ini tugas 2. Tugas 2. Saya ulangi, tugas itu nanti digabung, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Berapa buah tugas digabung? Di copy dalam bentuk kopian. Atau bentuk yang aslinya dijilid, dikirim saya satu, arsipnya tinggal kopian sama kalian, arsip. Nanti mana tahu sudah dikirim tapi tidak ada, saya itu tidak ada terkirim, saya bilang tidak ada. Lihatkan buktinya saya dengan kopian. Nah, ini tugas itu nanti digabungkan menjadi satu, berapa buah tugas? Dan diserahkan setelah ujian semester akhir. Sudah ujian akhir. Kameranya agak apa, Pak? Blur, Pak. Jadi Bagaimana? nggak jelas Pak. Kameranya, Pak. Biar di screenshot, Pak, soal tugasnya, Pak. Ya, dah. Belum, Pak. Kalau tak ada yang bertanya lagi, kita absen. Untuk hari ini sampai di situ dulu kita absen aja. Jadi kalau ada yang bertanya silakan.